Film dibuka dengan sebuah sejarah yang menceritakan tentang kematian seorang pemersatu bangsa, bernama Oda Nobunaga, yang dikhianati oleh anak buahnya sendiri, namun tangan kanan yang bernama Toyotomi Hideyoshi, berhasil membunuh sang pengkhianat dan mengambil alih kursi kepemimpinan yang telah kosong karena kematian Oda. Ketika kota tengah berpesta untuk merayakan pelantikan Hideyoshi, terlihat seorang bandit bernama Gumon, ini bebengusnya, tengah membobol sebuah brankas milik seorang daimyo kaya raya, dan setelah mendapatkan hartanya, dia pun buru-buru keluar dari brankas, karena mendengar suara keributan. Sementara itu si daimyo mendapat beberapa tamu yang hendak menyita harta kekayaannya, dia adalah Ichida Mitsunari yang merupakan anak buah Hideyoshi. Namun sayang semua harta si daimyo telah ludes karena dirampok oleh Gumon. Kembali pada Gumon ketika dia hendak melarikan diri dari rumah si daimyo, terlihat ratusan prajurit yang tengah menunggunya di depan pintu. Merasa sudah aman, Gumon pun berdiri di sebuah atap rumah, tepat di depan ribuan masyarakat miskin dan membagikan uang hasil curiannya. Kemudian dia juga melemparkan sebuah kotak berwarna biru yang dianggap tidak berharga karena tidak ada isinya. Bagaikan seorang Robin Hood, Gumon juga sangat dicintai oleh masyarakat, karena sering mencuri dan membagikan hasil curiannya untuk mereka. Dan inilah Gumon. Kembali pada Gumon yang tengah memimpikan masa lalu, tentang kematian keluarganya yang sangat tragis. Di mana dia terbangun dan pergi menemui bawahannya yang bernama Sarutobi Sasuke. Di sana dia menceritakan tentang sebuah kotak berwarna biru yang baru saja dicurinya. Mendengar kriteria kotak tersebut, Sarutobi meminta agar Gumon membuang kotaknya, supaya dia tidak dikejar oleh Seijo, seorang shinobi legendaris yang menjadi bawahan Ichida Mitsuhide. Di dalam kastil, Hideyoshi memanggil Mitsunari untuk memerintahkannya agar mendapatkan kembali kotak yang telah Gumon ambil. Dan tak berselang lama Hideyoshi kedatangan tamu yang tiada lain adalah keponakan Oda yang bernama Chacha. Tak menunggu waktu lama Hideyoshi pun menemui Chacha, dan langsung mengutarakan keinginannya untuk menjadikan Chacha sebagai salah satu selirnya. Mendengar hal tersebut sontak membuat Chacha jijik karena sudah menganggap Hideyoshi sebagai ayahnya sendiri. Di tempat lain, Gumon bertemu dengan anak buah Mitsuhide yang baru saja membunuh seorang ibu, karena anaknya memiliki barang yang tengah mereka cari. Dan tanpa berpikir panjang, Gumon pun langsung membantu anak tersebut untuk mengusir bahwa Mitsuhide. Dan tak berselang lama mereka kedatangan seorang shinobi yang juga mengincar kotak tersebut. Dan beruntung seorang shinobi legenda datang dan berhasil menyelamatkan nyawa Gumon. Ketika tengah makan malam, Gumon tidak sengaja menjatuhkan beberapa keping kayu yang tersimpan di dalam kotak biru yang sangat diinginkan Mitsuhide. Dan ternyata isi dari kotak itu merupakan sebuah peta yang mengarah ke suatu tempat. Kemudian mereka pun pergi ke tempat tersebut untuk menuntaskan rasa penasaran mereka.
Sesampainya di lokasi, Gumon mendapatkan sebuah gulungan yang berisi sebuah perjanjian rahasia antara Hideyoshi dan sekutunya. Tentang pembunuhan Oda yang kemudian Gumon simpulkan bahwa Hideyoshi merupakan dalang di balik kematian Oda. Beberapa saat kemudian datanglah seorang shinobi legendaris, meminta agar Gumon menjual surat tersebut kepadanya. Dan tanpa berpikir panjang dia pun menjualnya. Hattori Hanzo. Tak berselang lama setelah transaksi selesai, Gumon langsung pergi menemui Hideyoshi dan membunuhnya. Kemudian dia tak sengaja bertemu dengan Chacha, yang disusul dengan kedatangan Hideyoshi yang baru saja dia bunuh. Chacha! Melihat Hideyoshi masih hidup membuat Gumon sedikit tertegun, yang tanpa dia sadari anak buah Hideyoshi sudah berada dekatnya. Dan singkat cerita, berita pengkhianatan seorang panglima yang berhasil membunuh Oda telah tersiar di berbagai penjuru negeri. Dan di hari pergantian kepemimpinan, Gumon memilih hidup bebas tanpa harus melayani seorang daimyo atau pemimpin, kemudian dia memotong tombaknya menjadi dua, dan memberikan salah satunya kepada Saijo sebagai tanda persahabatan, sekaligus salam perpisahan darinya. Kembali ke masa sekarang, dua sahabat lama kini kembali saling berbicara, layaknya masih kecil dulu. Namun percakapan mereka tidak berlangsung mulus dan saling berjanji bahwa jika mereka kembali bertemu maka itu pasti di medan perang. Sepulangnya ke rumah, Seijo dikagetkan dengan kedatangan Mitsunari dan memintanya membunuh Hideyoshi. Sementara Yasu memberikan surat perjanjian rahasia Hideyoshi kepada Chacha agar dia tahu tentang kebusukan dari Hideyoshi. Di tempat lain, Gumon dijemput gurunya untuk menemui Chacha. Dan setelah bertemu, Chacha kembali mengucapkan salam perpisahan untuk yang kedua kalinya. Karena sekarang dia akan menjadi selir dari Hideyoshi. Hal tersebut terpaksa dilakukan untuk menghentikan peperangan yang telah direncanakan oleh Hideyoshi. Setelah percakapan selesai, dua sahabat yang berada di tempat berbeda kembali mengambil pedang peninggalan Oda, yang akan mereka gunakan untuk membunuh Hideyoshi. Keesokan harinya seluruh penduduk Jepang berkumpul di sebuah dermaga untuk melihat acara pernikahan antara Chacha dan Hideyoshi, yang digelar di atas kapal. Namun ketika prosesi pernikahan sedang berlangsung, tiba-tiba namun sayang karena kebodohan Gumon sendiri, Hideyoshi berhasil selamat. Sedangkan Seizo harus disiksa atas percobaan pembunuhan terhadap Hideyoshi. Keesokan harinya Gumon yang merasa bersalah memutuskan untuk menyelamatkan Seizo, namun langsung diperingati oleh Sasuke bahwa hal tersebut akan menimbulkan malapetaka. Dan tanpa menghiraukan peringatan dari Sasuke, Gumon tetap kekeh menyelamatkan sahabatnya, tanpa tahu konsekuensi apa yang akan dia terima. Singkat cerita, misi penyelamatan berjalan lancar tanpa ada kendala sedikit pun. Namun keesokan harinya malapetaka yang dimaksud oleh Sasuke benar-benar terjadi, di mana istri Seijo digantung, sedangkan anaknya dibawa ke kastil untuk ditawan. Mulai saat itu Sasuke memutuskan untuk berhenti mengikuti Gumon, sedangkan Gumon sendiri mendapatkan amukan dari Seizo karena membuat keluarganya mati.
Keesokan paginya di tempat eksekusi terlihat Saizo sudah terikat sebuah batang kayu dan siap untuk digoreng hidup-hidup di dalam minyak panas. Eksekusi tersebut disaksikan oleh ribuan masyarakat Hideyoshi agar mereka tahu tentang mengerikannya hukuman bagi orang yang ingin membunuhnya. Di sana Hideyoshi meminta Saijo untuk membuka mulut tentang orang yang memerintahkannya, dan dia berjanji akan menyelamatkan anaknya jika Saijo menjawab semua pertanyaan Hideyoshi. 名前だけでも教えてくれ。 Amarah bercampur dendam dengan dibarengi pengkhianatan, Seizo pun membuka mulut dan berbisik kepada Hideyoshi tentang semua rahasianya. Dan sebelum dieksekusi dia mulai berorasi dengan mengatasnamakan dirinya sebagai Gumon. 俺の名は石川五右衛門だ。やめろ。次から次へと天下取りに取りつか。よくこれだけ集まってくれたもんだ。 Tentu saja hal tersebut langsung membuat masyarakat sedih, karena pahlawan mereka akan segera mati. Dan setelah orasinya selesai Saijo pun mati di dalam minyak panas, kemudian disusul oleh anaknya ikut dilempar oleh Hideyoshi untuk menyusul kematian sang ayah. 一人じゃ寂しくやろう。 Setelah eksekusi selesai Gumon pergi ke rumah Saijo dan membakar jasad istrinya. Di tempat lain Hideyoshi membongkar kebusukan Mitsunari, dia mengatakan bahwa orang yang dieksekusi merupakan shinobi miliknya. 先ほどの忍び、お前の忍び。 Namun ketika hampir dibunuh, Mitsunari berhasil kabur karena perhatian Hideyoshi langsung tertuju pada kegaduhan yang dibuat oleh Gumon. Dan beruntung beberapa shinobi yang merupakan sahabat Saijo turut membantu Gumon, sehingga dia bisa langsung masuk ke dalam kastil. 自分だけいい格好しないでくださいよ。 Setelah berhadapan dengan ribuan prajurit, Gumon berhadapan dengan tangan kanan Hideyoshi, dan berhasil membelahnya menjadi dua. Sementara itu Caca mencoba menikam Hideyoshi, namun akhirnya gagal karena perbedaan pengalaman di antara mereka berdua. よくも信長様を。俺を殺して戦いは終わらぬ。 Telah mengetahui ajalnya sudah dekat, Hideyoshi ternyata tengah memandangi Jirahoda sambil minum amer, dan tak berselang lama Gumon pun datang untuk membunuhnya. Namun sebelum itu dia mengajak Gumon untuk minum bersama sambil menikmati indahnya alam. そうだろう。なぜ信長様を殺した？食ってみたくなった。 Setelah merasa cukup, Hideyoshi pun menyerahkan diri untuk mati di tangan Gumon. Kemudian Gumon membawa Caca ke rumahnya agar aman dari Mitsunari. 逃げられんぞ。 Sementara itu Mitsunari menyiapkan pasukannya untuk menyerang Yasu agar dia bisa menggantikan posisi Hideyoshi. Dan Yasu sendiri sudah mendapatkan pasukannya yang akan memerangi Mitsunari. この連番所は我ら徳誰にあろうか。 Mengetahui akan ada pertumpahan darah, Gumon pun langsung pergi ke medan perang untuk membunuh Yasu dan Mitsunari. Di mana di tengah peperangan yang begitu dahsyat, Gumon menggunakan zirah milik Oda pun langsung terjun ke medan perang dan berhasil membunuh Mitsunari dengan cukup mudah. Kemudian dia pergi ke arah sebaliknya untuk membunuh Yasu, dan di sana dia dihadang oleh gurunya sendiri untuk mencegahnya membunuh si Yasu. Meski terluka, Gumon berhasil menghentikan pergerakan gurunya dan langsung menyerang Yasu. Namun tiba-tiba, karena dari awal dia tidak berniat membunuh Yasu, dia pun berpesan agar Yao bisa menghentikan peperangan dan membuat rakyatnya bahagia. 戦いが終わりだと誓え。これで終わりだと誓え。ゼルヒを誓え。
あ